Rian, seorang pemuda desa yang tampan dan pekerja keras, memutuskan merantau ke luar negeri sebagai TKI untuk mengubah nasib keluarganya. Dengan restu ibu dan kekasihnya, Sari, ia berangkat ke sebuah negara Timur Tengah untuk bekerja sebagai sopir pribadi keluarga kaya. Di rumah majikannya, ia bekerja untuk seorang pengusaha sukses bernama Tuan Farid dan istrinya, Nora, wanita cantik, elegan, namun kesepian. Suaminya sibuk, dingin, dan jarang di rumah. Hari-hari awal Rian di rumah itu penuh tantangan. Ia belajar bahasa, membiasakan diri dengan budaya baru, dan menjaga batas sebagai pekerja. Tapi Nora mulai memperhatikan Rian. Bukan hanya karena wajahnya yang rupawan, tapi karena sopan santunnya yang berbeda dari para pekerja lain. Suatu hari, saat Nora terluka kecil karena jatuh di taman, Rian dengan sigap menolong dan merawat lukanya. Disitulah, untuk pertama kalinya, mata mereka saling menatap lama. Ada sesuatu yang aneh, hangat, tapi cepat-cepat mereka menghindar. Keduanya tahu, ini tidak boleh terjadi, namun benih itu sudah tertanam. Nora diam-diam melihat Rian dari balik tirai kamarnya saat pemuda itu sedang membersihkan mobil. Ia menggigit bibir, hatinya mulai goyah. Sementara itu, Rian menatap langit, merindukan Sari di kampung halaman, tak tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Hari-hari berlalu. Nora makin sering mencari alasan untuk berbicara dengan Rian. Kadang minta diantar ke supermarket meski punya supir lain. Kadang hanya sekadar menanyakan kabar. Rian mulai merasa canggung, tapi juga tak bisa membohongi hatinya. Setiap kali Nora tersenyum padanya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba mengingat wajah Sari, kekasihnya di kampung, namun bayangan itu perlahan memudar digantikan oleh keanggunan Nora. Suatu sore, Nora meminta Rian mengantarnya ke tempat belanja pribadi di pinggiran kota. Suaminya sedang dinas luar kota selama seminggu. Sepanjang perjalanan mereka berbincang ringan. Nora tertawa kecil, memperlihatkan sisi ceria yang selama ini tersembunyi. Di tempat parkir, hujan turun deras. Mereka terjebak di dalam mobil. Diameter sunyi, hanya suara rintik hujan dan napas yang mulai berat. Nora menatap Rian, matanya teduh, namun penuh rasa ingin tahu. "Rian, kau pasti sering membuat banyak gadis jatuh cinta ya?" Tanyanya pelan. Rian gugup. Ia menunduk, mencoba meredam perasaan yang tumbuh. "Saya hanya pekerja biasa, Nyonya. Mana mungkin?" Tiba-tiba, Nora menyentuh tangan Rian. Lembut, lama. "Aku bukan majikanmu saat ini. Aku hanya wanita kesepian yang butuh seseorang." Rian menelan ludah, hatinya bergolak, otaknya menjerit. "Tidak." Swing, tapi tubuhnya membeku. Mata mereka bertemu lagi. Tatapan yang lama, dalam, dan berbahaya. Saat itu, mereka tahu garis batas itu mulai kabur, dan sekali melangkah melewatinya, tidak akan ada jalan kembali. Malam itu, setelah pulang dari tempat belanja, suasana di rumah terasa berbeda. Sepi, sunyi, hanya ada Rian dan Nora. Tuan Farid masih belum kembali dari perjalanannya. Rian mencoba menghindari Nora. Ia membersihkan garasi lebih lama dari biasanya, mencuci mobil yang sebenarnya sudah bersih, berharap Nora tidur lebih dulu. Tapi ketika ia masuk ke dalam rumah untuk menyimpan kunci, Nora sudah menunggunya di ruang tamu dengan gaun tidur tipis dan rambut terurai. "Rian?" Panggilnya lembut. Rian mematung. Ia ingin pergi, tapi tubuhnya menolak. Nora berjalan mendekat, langkahnya pelan namun pasti. Wajahnya sendu, tapi ada hasrat yang jelas di matanya. "Kau selalu baik padaku, menghormati aku, bahkan saat aku sendiri tak tahu siapa diriku lagi." Rian menahan napas, tubuhnya gemetar. "Nyonya, saya tidak bisa. Saya punya seseorang di kampung." Nora tersenyum pahit. "Kalau begitu, anggap saja ini mimpi yang hanya terjadi satu malam." Dan dalam satu langkah terakhir, ia memeluk Rian.
Rian diam. Tangannya sempat terangkat, hendak mendorong, tapi justru merangkul balik. Ia memejamkan mata. Dalam pelukan itu, semua batas runtuh. Janji yang pernah ia buat pada Sari, cintanya di kampung halaman, hancur perlahan dalam dekapan seorang wanita yang seharusnya tak ia sentuh. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama dalam diam dan dosa. Di luar, angin padang gurun meniup keras, seolah memperingatkan. Cinta terlarang selalu punya harga yang mahal. Pagi setelah malam penuh dosa itu, Rian terbangun dengan hati kacau. Nora masih terlelap di kamarnya. Rian keluar pelan-pelan, duduk di taman belakang, mencoba bernapas lega, tapi dadanya terasa sesak. Ia menatap langit, hatinya diliputi rasa bersalah. Apa yang sudah ia lakukan? Ia mengkhianati Sari, gadis yang menunggunya dengan setia di kampung, yang selalu mengirim doa dalam setiap salatnya. Saat ia sedang melamun, suara notifikasi di ponselnya berbunyi. Sebuah pesan video dari ibunya di desa. Dengan tangan gemetar, Rian membuka pesan itu. Wajah ibunya yang renta muncul di layar. Rian, alhamdulillah, Sari sekarang kerja di kota, bantu-bantu warung bibinya. Tapi ibu mau kasih tahu, dia hamil nak, hamil anakmu. Katanya baru berani bilang karena takut kamu marah. Dunia Rian runtuh seketika. Ia tak bisa bernapas. Pandangannya kabur, antara bahagia dan terpukul. Sari mengandung anaknya, dan di saat yang sama, ia telah mengkhianati cinta itu dengan tubuh dan hatinya. Dalam kamar, Nora tersenyum sendirian. Ia merasa memiliki Rian kini, tapi ia tak tahu. Hati pria itu sedang berada ribuan kilometer dari tempat tidur mereka. Malam harinya, Rian mengurung diri. Nora menghampiri, tapi Rian menolaknya dengan dingin. Ada yang harus saya pikirkan, Nyonya. Nora terluka, tapi ia tidak menyerah. Dalam pikirannya, cinta Rian bukan hanya sesaat. Ia yakin Rian akan tetap memilihnya, apalagi setelah malam itu. Rian duduk di tempat tidur, menatap foto Sari yang kusam di dompetnya. Bibirnya bergetar, mata mulai basah. Apa yang sudah aku perbuat, Sari? Maafkan aku. Aku tak pantas jadi ayah dari anak kita. Beberapa hari berlalu sejak Rian tahu kabar kehamilan Sari. Ia menjaga jarak dari Nora. Tak lagi menyambut senyumnya, tak lagi mau berbicara lebih dari sekadar urusan kerja. Tapi perasaan bersalah justru membuat Nora makin haus perhatian. Ia merasa ditinggalkan. Sementara itu, Tuan Farid akhirnya pulang dari perjalanan bisnisnya. Sebagai suami yang terbiasa cuek, ia tak terlalu memperhatikan perubahan sikap istrinya pada awalnya. Namun ia mulai curiga saat menemukan rekaman CCTV mobil keluarga yang menunjukkan Nora dan Rian tertawa bersama di parkiran. Terlalu akrab untuk ukuran sopir dan nyonya. Ia menahan amarah, memilih menyelidiki diam-diam. Suatu malam, saat Rian tengah mencuci mobil, Tuan Farid mendatanginya. "Aku dengar kau sopir yang rajin dan disukai istri saya," ucapnya dengan nada datar. Rian menunduk, gugup. "Itu hanya pekerjaan, Tuan." Tuan Farid menatap tajam. "Kau tahu, Rian, sopir sebelumnya juga terlalu dekat dengan Nora. Dia tiba-tiba dipulangkan ke negaranya, tanpa sempat pamit." Rian pucat. Kata-kata itu seperti ancaman terselubung. Di dalam rumah, Nora mulai panik. Ia sadar suaminya mulai mencurigai sesuatu, tapi ia tak peduli. Cintanya pada Rian telah berubah menjadi obsesi. Malamnya, Nora datang ke kamar Rian dengan wajah panik. "Farid tahu, Rian, kau harus hati-hati. Aku akan lindungi kamu." Rian menjauh. "Aku sudah salah dari awal. Aku ingin pulang. Anak di kampung itu anakku, Nora." Wajah Nora berubah, luka, kecewa, dan marah. "Jadi aku hanya pelarian bagimu." Di luar kamar, langkah kaki terdengar mendekat. Pintu kamar Rian diketuk keras. Suara Tuan Farid terdengar dingin. "Rian, keluar."
kita perlu bicara. Sekarang. Rian membuka pintu kamar dengan jantung berdegup kencang. Di depannya, Tuan Farid berdiri bersama dua petugas keamanan rumah. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam seperti pisau. "Ikut saya ke ruang kerja," ucapnya. Rian menurut. Di dalam, suasana mencekam. Farid duduk di balik meja besar, sementara Rian berdiri seperti terdakwa. "Kau tahu, Rian, aku orang yang sangat sabar, tapi aku juga tahu kapan harus bertindak." Ia melemparkan selembar foto cetakan CCV ke meja. Di sana, jelas terlihat Nora bersandar di bahu Rian di dalam mobil. Rian mencoba menjelaskan, "Itu tidak seperti yang Anda pikirkan, Tuan. Saya salah, tapi..." Farid mengangkat tangan, memotong. "Sudah cukup, kau akan segera dipulangkan ke negaramu. Tapi sebelum itu, ada yang perlu kau rasakan?" Beberapa jam kemudian, dua pria asing mendatangi kamar Rian dan membawanya diam-diam. Ia dibawa ke kantor imigrasi dan tak lama kemudian ditahan atas tuduhan pelanggaran visa dan pelecehan terhadap majikan perempuan. Rian kebingungan, hancur, tak percaya. Ia duduk di balik jeruji kecil, sendirian, tanpa pengacara, tanpa siapa-siapa. Semua terasa seperti mimpi buruk. Sementara itu, di rumah besar itu, Nora menangis histeris. "Aku tak pernah ingin dia ditangkap, aku hanya ingin dia tetap di sini." Farid hanya menatapnya dingin. "Kalau dia bukan milikmu, maka dia juga bukan milik siapapun." Dalam sel kecil itu, Rian menatap dinding kosong. Di tangannya, ia menggenggam foto Sari dan pesan suara ibunya yang baru ia dengarkan berulang-ulang. "Nak, pulanglah. Sari butuh kamu." Rian memejamkan mata. "Aku harus keluar dari sini, demi anakku, demi penebusan dosa ini." Hari-hari Rian di balik jeruji makin menyiksa. Ia makan seadanya, tidur tak nyenyak, dan pikiran terus dibayang-bayangi dua wajah. Nora yang menghancurkan hidupnya, dan Sari, gadis desa yang kini mengandung anaknya. Namun tak semua orang membencinya. Salah satu petugas imigrasi bernama Amir diam-diam bersimpati pada Rian. Ia sering melihat kasus-kasus seperti ini. Cinta terlarang antara TKI dan majikan wanita yang berakhir tragis. Tapi ada sesuatu di mata Rian yang membuatnya percaya pemuda ini bukan penjahat. Suatu malam, Amir menyelinap masuk ke sel. "Besok ada pengalihan tahanan. Aku bisa bantu kau kabur. Tapi kau harus janji satu hal, jangan pernah kembali ke sini." Rian terdiam. Ini kesempatan langka. Tapi ia tahu, jika ketahuan hukumannya bisa lebih parah. "Aku janji," bisiknya penuh tekad. Keesokan harinya, dengan bantuan Amir dan seorang sopir taksi bayaran, Rian berhasil kabur dari kendaraan tahanan. Ia berlari menembus lorong-lorong pasar gelap, lalu bersembunyi di sebuah rumah kecil milik kenalan Amir. Di rumah itu, Rian memohon bantuan untuk mendapatkan tiket pulang. Ia tak punya paspor, tak punya uang. Tapi seseorang muncul tak terduga. Kak Lela, sesama TKI yang dulu pernah dibantu Rian saat pertama kali datang. "Aku belum lupa kebaikanmu, Rian. Aku akan bantu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Dengan identitas palsu dan uang patungan sesama TKI, Rian akhirnya mendapat tiket pesawat ke Indonesia, satu arah. Ia tak tahu apakah ia akan selamat. Ia tak tahu apakah akan dikejar. Tapi satu yang ia tahu, ia harus pulang. Rian duduk di kursi pesawat, wajahnya penuh luka dan kelelahan, tapi matanya tak pernah lepas dari jendela. Saat pesawat lepas landas, setetes air mata jatuh dari pipinya. "Sari, tunggu aku akan menebus semuanya." Pesawat mendarat di tanah air saat fajar menyingsing. Rian turun dengan langkah berat namun penuh tekad. Udara pagi Indonesia menusuk hidungnya, membawa aroma sawah dan kampung halaman yang telah lama ia rindukan.
Ia tak membawa koper, hanya ransel kecil dan dompet dengan foto Sari. Tak ada yang menjemput, tapi kakinya melangkah cepat menuju terminal bus, lalu menyusuri perjalanan panjang ke desa. Setiba di kampung, langit mulai gelap. Rian berjalan menyusuri jalanan tanah. Setiap langkahnya seperti menantang masa lalu. Di depan rumah Sari, ia ragu. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia melihat dari kejauhan. Sari sedang menyapu halaman. Perutnya besar. Wajahnya sayu, tapi tetap cantik seperti dulu. Rian berdiri beberapa meter di depannya. Sari, panggilnya pelan. Sari terdiam. Sapu di tangannya jatuh. Ia menatap Rian seolah tak percaya. Rian, suara itu parau. Kamu beneran pulang? Air mata jatuh tanpa diminta. Rian mendekat lalu berlutut di hadapannya. Aku minta maaf Sari, aku telah mengkhianati kamu, tapi aku pulang untuk bertanggung jawab, untuk menjadi ayah dari anak kita, kalau kamu masih mau menerimaku. Sari menggigit bibir, menahan tangis. Ia melihat ke arah ibunya yang diam-diam mengintip dari jendela. Suasana hening beberapa detik. Lalu, perlahan, ia memeluk Rian. Erat. Aku gak butuh sempurna, Rian. Aku cuma butuh kamu pulang dan berubah. Beberapa bulan kemudian, Sari melahirkan seorang bayi laki-laki. Rian bekerja sebagai tukang kayu di desa. Hidup sederhana tapi jujur. Ia tak pernah melupakan masa lalunya, tapi ia belajar memaafkan diri sendiri. Di satu malam yang tenang, ia menggendong anaknya sambil menatap langit. Maafkan ayahmu ini nak, tapi percayalah, mulai hari ini, semuanya akan berbeda. Cerita ditutup dengan senyuman kecil, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena ia akhirnya pulang.